pemirsa, jumpa dengan saya Rizka Nova dalam Jejak Jelajah Wisata. Dan kali ini ada sedikit perbedaan, yaitu saya akan menemani anggota DPRD mengunjungi tempat wisata yang ada di Kota Salatiga. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Kota Salatiga selama ini dikenal sebagai kota transit. Kota ini juga berhawa sejuk, sehingga cocok untuk kota tujuan wisata. Ada beberapa spot wisata menarik di Salatiga, meskipun tempat tersebut masih dalam pengembangan untuk menjadi destinasi wisata yang bagus. Salah satunya kolam renang Kali Taman yang berada di jantung kota Salatiga. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Salatiga, ada Pak Teddy di sebelah saya. Langsung saja kita tanya tentang kolam Kali Taman ini. Nah Pak Teddy, kabarnya kolam Kali Taman ini menjadi tempat yang bersejarah dulu Pak Teddy. Bisa diceritakan mungkin? Ya dulu tahun berapa saya lupa ya. Belum lahir kali saya ya. Ini kolam renang ini kan standar internasional Pak. Oh begitu? Ini standar internasional. Sehingga event-event PON dulu juga pernah dilakukan di sini. Saya nggak lupa ya tahun berapa lama. Kolam renang Kali Taman memang tidak sebagus kolam renang wisata di kota lain. Fasilitasnya pun terbilang biasa saja, namun kolam renang ini mempunyai catatan sejarah panjang bagi kota Salatiga. Kolam renang Kali Taman merupakan kolam renang tertua di kota tersebut. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, kolam renang ini pernah digunakan sebagai venue PON di Surakarta pada tahun 1948. Mungkin bisa dikatakan bersejarah dan tua, seperti itu ya Pak ya? Wah ini paling tua, ini punya sejarah ini, tua. Dan sumber mata airnya ini asli. Ini Kali Taman Lanang, yang di sebelah sana Kali Taman Wedok. Kalau yang Wedok itu lebih alami di sana, nanti kita bisa lihat. Jadi yang di sini kolam renang lanang atau laki-laki? Ya. Atau mungkin dulu pernah di sini khusus untuk laki-laki seperti itu Pak, dan yang di sana khusus untuk wanita seperti itu? Di sana lebih untuk ya mandi, cuci, dan macam-macam. Kalau sini memang untuk renang ya. Oh berarti mungkin lebih dikhususkan yang di sini untuk mungkin olahraga, berenang olahraga, dan yang di sana wisata ya, seperti itu? Untuk aktivitas mandi, cuci, ya renang, lebih dangkal lah kolamnya ya. Baik. Terus mungkin kita bisa jalan sedikit ke sana Pak. Di sana ada kolam renang anak ya? Kolam renang anak. Jadi memang dari dulu desainnya seperti ini Pak? Dari dulu desainnya seperti ini. Baik. Pada tahun 2014 lalu, sempat muncul wacana jika kolam renang Kali Taman akan ditutup. Namun faktanya, kolam renang Kali Taman masih menjadi favorit warga Salatiga yang ingin berenang. Dilihat dari fungsinya, tempat ini memang sedikit berubah. Jika dulu lebih digunakan untuk renang olahraga, tapi sekarang lebih banyak digunakan untuk renang rekreasi dan tradisi padusan. Ada Clara dan Zahira. Nah, pada hari ini ngapain nih ke kolam renang sini? Ini ada pelajaran olahraga yang materinya itu masih berenang. Oh oke. Terus gimana sih kalian melihat perkembangan dari kolam renang Kali Taman ini? Fasilitasnya banyak ya? Bersih. Lalu apalagi Clara? Tarif tiket masuknya itu juga terjangkau. Untuk itu bagaimana peran pemerintah, karena kan sempat mau ditutup juga seperti itu Pak? Ya kita sudah berupaya berpikir keras agar supaya air yang dihasilkan dari pemandian Kali Taman ini airnya bisa untuk konsumsi, tetapi juga tidak mengurangi fungsi mereka sebagai kolam Kali Taman ya. Ini kita lihat ini debit airnya kan turun. Nah yang harus diupayakan kita adalah agar supaya airnya kembali normal seperti awal. Nah saya kira event-event olahraga baik tingkat Jawa Tengah atau tingkat Karisidenan bisa kita lakukan, sehingga itu bisa menjadi bagian dari promosi. Tapi yang tidak kalah penting, perluasan wilayah saya kira menjadi penting Pak.
Sehingga wisata air bisa menjadi wisata keluarga, dikemas demikian rupa. Karena ini kan yang baru ada kan baru kolam kali, baru yang ada kan baru kolamnya aja. Supporting unitnya belum punya kita. Oh ya. Nah, saya kira supporting unitnya menjadi penting supaya bisa menjadi magnet yang lebih kuat bagi kolam Kalitama ini. Mungkin kalau sekarang, apakah faktor pendukung yang sekarang sudah ada ini bisa tetap menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan? Saya kira sudah, tapi belum maksimal ya. Belum maksimal. Memang ya kemampuan anggaran kita yang terbatas. Ini menjadi salah satu hambatan kita. Tapi sebetulnya mimpi nggak boleh berhenti. Mimpi untuk menjadi yang terbaik, saya kira nggak boleh terhenti oleh kemampuan anggaran. Satu lagi yang menjadi target kunjungan dari rombongan DPRD Kota Salatiga ini adalah Taman Kota Bendosari. Taman seluas kurang lebih 4 hektar ini terletak persis di samping jalur lingkar Salatiga. Selain difungsikan sebagai paru-paru kota, tempat ini juga menyediakan fasilitas yang bisa digunakan warga untuk beraktivitas. Mulai dari sekedar jalan-jalan, nongkrong, serta kumpul komunitas. Ada juga arena untuk menggelar kegiatan sepeda downhill. Bahkan ke depan, tempat ini juga akan difungsikan sebagai museum terbuka bagi tanaman atau tumbuhan tertentu. Pada momen-momen Lebaran, tempat ini juga digunakan sebagai rest area bagi pemudik yang melewati jalur Salatiga. Nah pemirsa, kali ini saya sudah berada di Taman Kota Salatiga bersama rombongan dari DPRD Kota Salatiga. Dan ada juga dari Pak Arif dari Lingkungan Hidup. Pak Arif dan Ibu Ina dari Kantor Lingkungan Hidup. Langsung saja kita tanya ya, bagaimana perkembangan dari Taman Kota Salatiga ini. Sudah ramai, sudah banyak orang yang tahu, mungkin warga Salatiga, mungkin kita sambil jalan, karena luas ya. Ini luasnya berapa ini? 2,8 hektar. Sudah banyak warga yang mengetahui Taman Kota Salatiga ini? Kelihatannya sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali ya. Oke, Ya, apa sudah memenuhi untuk sebagai paru-paru Kota Salatiga seperti itu? Kalau luasan taman kota ini saya pikir dengan wilayah ya belum. Kalau ini hanya 2,8, wilayah kita sudah mencapai ribuan. Mungkin kalau di seluruh saja itu hanya kisaran 12% saja. Mungkin masih banyak. Butuh lah, kita butuh akses publik. Belum lah. Ya. Mungkin fungsinya sendiri selain sebagai taman kota, apa lagi? Tempat hiburan. Tempat hiburan, Iya. wahana rekreasi Iya. masyarakat Kota Salatiga. Untuk edukasi juga, Mbak. Jadi kebetulan banyak sekali dari sekolah-sekolah di Salatiga yang meminjam tempat untuk mengadakan outbound. Nah, makanya di sini kan ada penamaan pohon-pohon. Selain itu juga ada taman lalu lintas. Itu fungsinya untuk mengenalkan anak-anak mengenai rambu-rambu lalu lintas. Itu kan di sana sudah ada. Jadi bisa nanti dikenalkan. Kemudian ada jalan-jalan yang bisa dilewati, untuk parkir sepeda juga kita sediakan. Itu harapannya bisa menjadi edukasi untuk anak-anak yang masih TK, SD gitu. Pertanyaan yang sama Pak Teddy, Pak Teddy, untuk upaya pemerintah khususnya anggota DPRD, mungkin Bapak selaku Ketua DPRD mempromosikan Taman Kota Salatiga yang menurut saya itu sangat luas dan representatif seperti itu. Ya, kita punya hutan kota ya Mbak Ina, punya taman kota. Saya kira ya ini baru ya
belum terlalu pede lah kalau kita mau promosi ini masih proses ke arah yang kita impikan. Pembangunan dan pengembangan ya. Terus apa yang diminta teman-teman nggak pernah kok ditolak oleh teman-teman DPR. Bahkan kita mendorong kok. Pak kemarin dianggarkan apa itu yang 500 itu Mas? Yang trading kopi. Nah, malah nggak tahu tuh sekarang masih sampai sejauh mana itu proses lelangnya. Yang jelas ini bisa jadi salah satu ikon kota kita. Tidak hanya tempat rekreasi dan edukasi, tapi bisa jadi semacam ini Mbak Ina yang saya impikan, museum tanaman ya. Ya, di sini dulu awalnya memang Kebun Raya Bogor itu kan tanaman berbagai tanaman yang anak cucu kita tidak akan pernah bisa lihat dimanapun. Oh, di hutan kota kita ada. Mungkin mau diadakan satu museum kecil begitu. Oh, boleh. Tapi yang jelas museum hidup ya. Museum Jadi hidup. tanaman itu hidup betul. Oh, ini loh. Kecerutan tuh kayak gini. Oh, cemara itu kayak gini. Jangan-jangan anak cucu kita Nggak tahu kecerutannya ya Pak. nggak tahu kecerutan itu apa, pohon cemara itu apa. Hanya bisa lihat bisa lihat di TV ya. Nah, ini mungkin bisa jadi arah ke sana. Saya kira nggak ada alasan untuk kita nggak membackup. Dan menurut saya lingkungan hidup itu menurut saya isu yang paling seksi. Setelah puas mengunjungi dua lokasi wisata seru, yaitu kolam renang Kalitaman dan Taman Kota Bendosari, tim Jejak Jelajah Wisata bersama rombongan dari DPRD Kota Salatiga menyempatkan diri untuk mampir ke Hana Resto. Resto yang berlokasi di Jalan Kartini Salatiga ini mengusung konsep family resto. Resto ini juga menyediakan perabot meja kursi unik dan juga wahana bermain anak. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di restoran Hana yang ada di Kota Salatiga dan tepatnya ada di pusat Kota Salatiga, dan sekarang saya bersama dengan Mas Sabdo. Mas Sabdo, ini lebih tepatnya rumah makan Hana ya, restoran Hana ini di jalan apa ya ini? Ini di Jalan Kartini nomor 108 Salatiga, itu terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Terus untuk restorannya sendiri nih, konsep restorannya itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau kita restoran ini itu family resto. Family resto. Iya. Untuk pasarnya berarti untuk keluarga ya? Untuk keluarga, kita lebih utamakan ke keluarga karena dengan konsep bangunannya kita yang lebih ke family, terus dari anak-anak juga kita ada bangunan untuk mainan anak-anak juga, terus untuk menu kita juga ada menu yang istilahnya porsi-porsi keluarga seperti itu. Oh gitu. Terus untuk menu andalannya dari restoran ini apa? Kalau di Hana Resto itu menu andalannya itu ada iga gongso. Kita juga ada yang lebih spesifik sebetulnya, itu ada nasi goreng Hana Resto sama sup Hana Resto. Oke, jadi spesial menunya dari Hana Resto ya. Oke, mungkin selain keluarga yang datang ke sini itu ada mungkin ada dari mana lagi? Kalau kita